Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Masyanda dengan NIM 210421191. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Public Goods and Government Action atau barang publik dan tindakan pemerintah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Bapak II Permana STMT. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pentingnya barang publik. Suatu barang dianggap menjadi barang publik jika menunjukkan non-rivalry dan non-excludability. Non-rivalry sendiri artinya adalah penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Sedangkan non-excludability artinya tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Tantangan utama dalam memproduksi barang publik secara privat ini adalah non-excludability. Hal ini dikarenakan ketika satu barang tersedia bagi semua orang dan biaya produksinya mahal, maka beberapa orang akan tergoda untuk mengambil keuntungan dari upaya orang lain. Terjadinya peningkatan jumlah orang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang publik akan menyebabkan kelayakan penyediaan pasar menurun dan peningkatan kesejahteraan sulit dihasilkan. Atau dengan kata lain, masalah barang publik dapat menyebabkan kegagalan pasar. Oleh karena itu, para ahli berpendapat, salah satunya Adam Smith, bahwa tindakan pemerintah berperan penting dalam penyediaan barang publik. Selanjutnya, barang publik dan kebijakan publik. Dalam membuat kebijakan yang terkait dengan barang publik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu ada 6 pertanyaan yang harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan terkait dengan barang publik ini. Yang pertama, berapa permintaan barang saat ini? Yang kedua, apa yang akan menjadi tuntutan jika masyarakat memiliki preferensi yang cukup stabil dan terbentuk dengan baik? Yang ketiga, apakah manfaat penyediaan barang melebihi biaya penyediaannya? Yang keempat, apakah biaya dan manfaat penyediaan didistribusikan secara adil? Yang kelima, apakah barang akan disediakan secara lebih efisien oleh pemerintah atau pasar? Yang keenam, jika barang publik merupakan artefak dari kebijakan publik, apakah pemerintah harus tetap menyediakannya, ataukah harus mereka mengubah kebijakan yang awalnya menjadi barang publik menjadi baik? Dan yang terakhir adalah apakah penyediaan barang publik oleh pemerintah bersifat paternalistik atau secara moral? Berikut ini penjelasan terkait 7 pertanyaan terkait dengan pertimbangan terhadap barang publik. Yang pertama yaitu mengukur permintaan. Salah satu permasalahan dalam menentukan barang publik mana yang harus disediakan oleh pemerintah adalah tidak adanya cara yang jelas untuk mengukur permintaan. Karena barang publik sendiri tidak dapat dikemas dan dijual dengan cara yang jelas, karena pemasok tidak dapat menetapkan harga pada satuan barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya adalah sebagian orang menghargai penyelamatan spesies yang terancam punah atau pemberantasan penyakit. Namun barang tersebut bukanlah barang yang mudah dijual di pasar ataupun diukur nilainya, sehingga terutama sebagian besar manfaatnya akan dinikmati oleh orang-orang yang belum ada di masa depan. Salah satu cara untuk mengukur permintaan adalah melalui survei penilaian kontingensi atau CV dengan menanyakan masyarakat berapa banyak mereka bersedia untuk membayar untuk produksi atau pelestarian barang publik. Namun dalam survei ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu survei CV yang menghasilkan tanggapan yang tampaknya tidak konsisten karena dipengaruhi oleh pertanyaan survei dan psikologi subjek survei. Yang kedua yaitu keterbatasan informasi dikarenakan pengumpulan informasi membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian kesediaan untuk membayar barang publik yang dibatasi oleh kemampuan membayar. Seberapa besar keinginan masyarakat akan barang publik akan berubah seiring berjalannya waktu dan sangat tergantung kepada keterbatasan anggaran. Yang kedua, mengevaluasi permintaan. Pada akhirnya, permasalahan barang publik bukan hanya merupakan masalah penggunaan survei, namun juga berasal dari keterbatasan informasi dan insentif seputar barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita dapat mengukur permintaan barang publik dengan tingkat akurasi yang tinggi, hal ini mungkin tidak mempunyai signifikansi normatif atau implikasi kebijakan publik. Dari ekonomi kesejahteraan telah menyiratkan bahwa kesejahteraan akan meningkat jika keinginan banyak terpuaskan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mempertimbangkan barang publik mana yang bersedia dibayar oleh masyarakat jika mereka mempunyai preferensi yang cukup baik.
daripada menggunakan kepuasan atas keinginan aktual sebagai indeks kesejahteraan otomatis atau menggunakan permintaan yang ada untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan barang publik, mana yang harus disediakan oleh pemerintah, kita juga harus mempertimbangkan keinginan kontrafaktual dan informasi yang sesuai. Yang ketiga, manfaat dan biaya. Sebelum barang publik harus diproduksi dan dipasok ke publik, diperlukan pertimbangan terhadap besarnya biaya dan manfaat yang terkait dengan penyediaan oleh pemerintah. Para ekonom kesejahteraan berpendapat bahwa pemerintah harus berupaya menyediakan barang publik dalam jumlah yang efisien. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan analisis biaya manfaat atau CBA sebelum menyediakan barang publik. CBA dapat membantu para pembuat kebijakan memikirkan permasalahan yang kompleks dan membantu masyarakat memantau bagaimana para pembuat kebijakan mengambil keputusan. Jika penyediaan barang publik oleh pemerintah tidak memenuhi CBA, hal ini memberi kita alasan kuat untuk berpikir bahwa pemerintah tidak seharusnya menyediakan. Jika penyediaan barang publik oleh pemerintah melewati CBA, hal ini memberikan alasan yang tidak dapat diterima bagi negara untuk menyediakannya. Keempat adalah keadilan. Banyak barang publik yang dibiayai pemerintah memberikan manfaat bagi sebagian orang lain dan membebankan biaya pada orang lain. Contohnya dalam kasus polio. Hal ini tampaknya adil. Mungkin ada gunanya mengeluarkan uang sekarang untuk pemberantasan polio atau pengurangan polusi, meskipun penerima manfaat utama adalah orang-orang di masa depan yang tidak menanggung biaya apapun. Menurut prinsip Pareto, suatu barang publik harus disediakan jika hal tersebut membuat sebagian orang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Menurut prinsip Kaldor-Hicks, penyediaan barang publik dibenarkan sampai batas tertentu. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu kebijakan pada prinsipnya dapat memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan. Yang kelima, penyediaan barang publik dan swasta. Terdapat dua cara memproduksi barang publik secara pribadi, yaitu melalui kontrak amal dan jaminan, seperti yang dilakukan oleh badan amal swasta, Nature Konservansi yang membeli tanah dari pemerintah dan petani asing untuk melestarikan hutan dan hewan yang terancam punah, dan Planned Parenthood yang menyediakan layanan informasi dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Cara lain untuk memproduksi barang publik secara pribadi adalah berkolaborasi dengan swasta. Perusahaan kemudian dapat mengenakan biaya untuk membantu masyarakat mengkoordinasikan upaya mereka dengan membuat kontrak antara pihak-pihak yang bersedia bekerja sama. Dalam hal ini, pemerintah juga berperan penting dalam membuat aturan antara produksi barang publik oleh swasta dan publik, menegakkan kontrak dan mengadili perselisihan, dan memfasilitasi produksi barang publik dengan mengubah hak milik atau mengurangi biaya transaksi. Yang keenam, barang publik primer dan sekunder. Saat pemerintah memproduksi barang publik secara bersamaan, permasalahan lama akan terselesaikan, namun di sisi lain akan memunculkan masalah baru. Misalnya di Amerika Serikat, banyak pemerintah negara bagian yang mewajibkan warganya untuk membeli asuransi mobil. Secara teori, hal ini dilakukan untuk mengumpulkan risiko dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh pihak lain, namun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Ketika kebijakan publik menciptakan masalah barang publik yang baru, kita harus memikirkan apakah kebijakan publik lebih lanjut yang berupaya menyediakan barang publik yang relevan harus disahkan, atau apakah kebijakan yang menciptakan masalah tersebut harus dicabut atau diubah. Yang ketujuh, paternalisme dan subversi diri. Penggunaan paksaan pemerintah selalu menimbulkan pertanyaan moral yang mendalam. Terkadang paksaan merupakan satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memproduksi sejumlah barang publik. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati mengenai seberapa besar kekuasaan diskresi yang kita berikan kepada pembuat kebijakan untuk memutuskan barang publik mana yang harus didiskusikan dan diproduksi. Menurut David Smith, salah satu masalah dalam penggunaan kekuasaan pemerintah untuk memasok barang publik adalah bahwa hal tersebut bersifat paternalistik atau memaksa kita untuk berkontribusi. Bersifat paternalistik karena sepanjang hal tersebut memberikan manfaat bagi kita masing-masing yang baik bagi kita, namun tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Jika alasan paksaan pemerintah adalah untuk mencegah orang merugikan orang lain, maka pemaksaan tidak bersifat paternalistik. Misalnya, jika pusat pengendalian penyakit menganjurkan kebijakan yang mengharuskan sebagian orang mendapatkan vaksinasi cacar, hal ini tidak bersifat paternalistik,
jika alasan mewajibkan vaksinasi adalah untuk mencegah orang menyebarkan virus cacar kepada orang lain. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.